Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tariza Dwi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Bahasa merupakan sebuah hal yang unik. Pasalnya, bahasa terus berkembang dan di setiap wilayah Indonesia pasti berbeda bahasanya. Di Indonesia, penggunaan bahasa yang beragam di setiap daerah. Indonesia terus memperkaya variasi bahasa di negeri ini. Dalam perkembangannya, terdapat fenomena penggunaan bahasa gaul. Penggunaannya tidak hanya melalui lisan maupun tulisan dalam pesan singkat. Saat ini, masyarakat sudah banyak menggunakan bahasa gaul dan parahnya lagi generasi muda Indonesia tidak lepas dari penggunaan bahasa gaul ini. Bahkan para generasi muda inilah yang paling banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Rumusan masalahnya itu apa yang dimaksud dengan bahasa pergaulan? Bagaimana pengaruh bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia? Faktor apa sajakah yang melatar belakangi pemakaian bahasa gaul dalam komunikasi di jejaring sosial? Tujuan dalam PowerPoint ini yang pertama ada mendeskripsikan apa yang dimaksud bahasa pergaulan, menjelaskan pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, lalu yang ketiga ada mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Lalu ada pembahasan. Bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang biasa digunakan pada tahun 1980-an hingga saat ini menggantikan bahasa prokem yang lebih lazim digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Bahasa gaul disebut dengan bahasa prokem ini digandrungi oleh sebagian besar anak muda di Indonesia, lebih khususnya di daerah perkotaan. Dengan struktur yang pendek, pengungkapannya menjadi lebih cepat, bahkan yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahaminya, seperti penggunaan awalan E, kombinasi K, A, dan G, dan sisipan E. Contoh bahasa pergaulan kalau di bahasa Indonesia yaitu ada aku dan saya, lalu di bahasa pergaulan ada gue, gua, dan gue. Kamu, Anda dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa pergaulan ada lo, lu, dan elu. Dalam bahasa Indonesia ada penat dan lelah, sedangkan dalam bahasa pergaulan adalah capek. Dalam bahasa Indonesia ada astaga, sedangkan dalam bahasa pergaulan ada anjir, anjay, anjir, dan anjrit. Dalam bahasa Indonesia ada contohnya seperti tidak, sedangkan dalam bahasa pergaulan ada enggak, dan enggak. Dalam bahasa Indonesia contohnya itu tidak peduli, sedangkan dalam bahasa pergaulan yaitu contohnya bodoh amat. Lalu dalam bahasa Indonesia itu contohnya benarkah, sedangkan dalam bahasa pergaulan itu contohnya emangnya benar. Seperti itu. Lalu ada pengaruh penggunaan bahasa gaul. Yang pertama itu ada eksistensi keberadaan bahasa gaul dan menurunnya derajat bahasa Indonesia. Lalu faktor yang melatar belakangi pemakaian bahasa gaul dalam komunikasi di jaring sosial yang pertama itu karena adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs di jaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs-situs di jaring sosial yang kebanyakan adalah remaja karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebayanya atau keluarganya. Lalu yang faktor ketiga ada peran media. Pertama itu ada media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film khususnya film remaja dan iklan. Misal dari adegan percakapan di televisi, artinya bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Lalu yang kedua itu ada media cetak. Misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran mengatasi fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dari presentasi PowerPoint mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan bahasa gaul sangat marak digunakan di lingkungan masyarakat dan mudah sekali dalam penyebarannya. Bahasa gaul sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan sebuah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Sebagai remaja atau pengguna media massa harus berani untuk tidak menggunakan dan menyebarkan bahasa gaul di media massa dan harus memberikan contoh bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bahasa Indonesia tidak hilang dan pudar dikarenakan kita sebagai pengguna media massa membiarkan bahasa gaul digunakan di kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.